Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang resiko pengambilan keputusan dan ketidakpastian. Sebelum ke materi kita selanjutnya, apa sih resiko itu? Pengertian resiko. Resiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Beberapa definisi tentang resiko sebagai berikut. 1. Risk in the chain of loss. Resiko diartikan sebagai peluang akan terjadinya kerugian. Kedua, risk is uncertainty. Resiko adalah ketidakpastian. 3. Risk in the dispersion of actually from expectation result. Resiko merupakan penyebaran hasil actually yang dari hasil yang diharapkan. Yang keempat, risk is the probability of any outcome different from the unexpected. Resiko adalah probabilitas atas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diterapkan. Selanjutnya, ketidakpastian. Ketidakpastian dapat diartikan kekurangan informasi atau kekurangan pemahaman atas sebuah kejadian, konsekuensi, atau kemungkinan kejadian. Ia biasanya terjadi karena adanya kekurangan data, kekurangan pengetahuan, atau kekurangan kemampuan untuk memprediksi hasil suatu kejadian. Ketidakpastian dapat mengganggu pencapaian tujuan individu atau organisasi yang disebut dengan resiko. Ketidakpastian dapat muncul dan berbagi bidang, termasuk filosofi, fisika, statistika, ekonomi, keuangan, asuransi, dan lain-lain. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah konsep matematika yang menggambarkan peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akan terjadi. Dalam teori probabilitas, kita mempelajari tentang kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Probabilitas dapat dihitung dengan membagi jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah total kemungkinan kejadian. Misalnya, jika kita ingin menghitung probabilitas munculnya angka 5 pada dadu 6 sisi, maka probabilitas adalah 1/6. Probabilitas digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik, ekonomi, ilmu kehidupan, dan analistik. Nilai harapan. Apa sih nilai harapan itu? Nilai harapan atau ekspektasi matematika adalah konsep yang penting dalam teori peluang dan statistika. Nilai harapan adalah perumuman dari purata berbobot dari hasil yang mungkin yang dimiliki peluang pada variabel acak yang dipilih secara independen. Nilai harapan dapat didefinisikan sebagai total dari peluang perkalian nilai dengan peluangnya, yang diketahui bahwa total semua peluang pada variabel acak. Nilai harapan dapat digunakan dalam statistik, numerik, berjudi, investasi, bursa saham, atau dalam situasi lain yang bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Di sini saya akan membahas tentang sikap terhadap resiko. Sikap terhadap resiko adalah kecenderungan untuk bertindak atau merespon suatu resiko atau sebagai kesediaan. Sikap resiko adalah kecenderungan untuk bertindak suatu resiko atau sebagai kesediaan, sementara pemberitahuan yang diterima atau diterima sebagai standar yang diinginkan. Terdapat 3 dasar dalam menghadapi resiko, yaitu berani mengambil keputusan atau risk taker. Yang kedua, menghindari resiko atau risk dodge. Yang ketiga, cenderung memilih hasil yang rendah. Hal ini banyak dijumpai di bidang ekonomi, keuangan, investasi, maupun bisnis.
Mereka menghindari resiko, cenderung tidak berani mengambil keputusan sehingga akan menggantung permasalahan atau menggantung pada orang lain. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah mengambil keputusan. Ada apa sih langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengambil keputusan? Yang pertama, identifikasi keputusan yang diperlukan. Identifikasi keputusan yang perlu diambil ini adalah langkah penting untuk menentukan tujuan dan sasaran dari keputusan. Yang kedua, memperoleh informasi dan data yang cukup. Yang ketiga, membuat pilihan alternatif. Yang keempat, menimbang informasi yang diperoleh. Setelah membuat pilihan alternatif, perlu menimbang informasi yang diperoleh dari perspektif positif dan negatif. Yang kedua, memilih pilihan yang optimal. Setelah menimbang informasi yang diperoleh, pengambilan keputusan akan memilih pilihan yang optimal untuk memenuhi tujuan, nilai, dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, mengimplementasikan keputusan. Setelah memilih pilihan yang optimal, mengimplementasikan keputusan adalah langkah-langkah berikutnya. Ini melibatkan mengubah keputusan menjadi tindakan yang praktis yang dapat diimplementasikan. Selanjutnya, terakhir di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan di sini 1. Resiko dan hubungan dengan kemungkinan yang merugikan dapat muncul karena kekurangan atau tidak terjadinya informasi yang cukup tentang apa yang akan terjadi. Yang kedua, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian keuangan dari suatu risiko yang mengancam aset pendapatan dari suatu perusahaan atau proyek. Ketiga, teknik pengambilan keputusan dalam jaket ada 3, yaitu teknik optimal, teknik analisis resiko, teknik pendugaan atau peramalan. 4. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian penting dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan mencapai target. Yang terakhir, manajemen resiko juga bisa disebut suatu pendekatan terstruktur dalam pengelola ancaman yang berkaitan dengan ancaman. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.